PSSI intip satu keuntungan Timnas U23 Indonesia jelang laga kontra Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Hebohkan Asia. Media asing ikut soroti supporter fanatik Timnas Indonesia U23 di Qatar. Terheran-heran lihat penampilan Timnas U23 Indonesia, pelatih Uzbekistan buru-buru persiapkan tim. Shin Tae-yong bisa tenang, Nathan Chu Aon tetap bersama Timnas U23 Indonesia sampai titik perjuangan. Siapa sangka, pemain Uzbekistan ini berani katakan hal ini jelang lawan Timnas U23 Indonesia di semifinal Piala Asia U23. Begini katanya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. PSSI intip satu keuntungan Timnas U23 Indonesia jelang laga kontra Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. PSSI mengintip satu keuntungan Timnas U23 Indonesia yang mempunyai jeda istirahat lebih sehari dibandingkan Uzbekistan jelang duel pada semifinal Piala Asia U23 Qatar di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Senin 29/4/2024. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 usai menaklukkan Korea Selatan di perempat final lewat drama adu penalti dengan skor 10-11, Kamis 25/4/2024. Sementara Uzbekistan meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi Jumat (26 April 2024). Semoga nanti, ucap Arya Sinulinga dalam keterangan yang diterima Sabtu (27 April 2024). Apalagi ada beda waktu istirahat 1 hari lebih dari Uzbekistan. Semoga ini kami punya kelebihan dari recovery fisik, sambung Arya Sinulinga. Berjumpa Uzbekistan, Arya Sinulinga percaya bahwa pelatih Shin Tae-yong sudah menganalisa kekuatan lawan. Hingga saat ini, Uzbekistan belum merasakan kekalahan. Di fase grup Piala Asia U23, Uzbekistan sukses menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Rinciannya membungkam Malaysia 2-0, Kuwait 0-5, dan Vietnam 3-0. Dan besok kami bisa berlatih taktik menghadapi Uzbekistan, ujar Arya. Kami yakin Shin Tae-yong sudah mempelajari bagaimana kelebihan Uzbekistan, tutupnya. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah merasa yakin bahwa Timnas U23 Indonesia bisa membuat kejutan di Piala Asia U23. Bahkan Shin Tae-yong optimistis skuad Garuda Muda akan melangkah ke partai puncak. Jadi satu-satunya yang bisa saya berikan kepada mereka adalah motivasi, kata Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers seusai pertandingan kontra Korea Selatan. Dan ketika saya mengatakan itu, saya sangat yakin kita bisa mendapatkan hasil positif di turnamen ini. Saya tidak bisa mengatakan kita akan memenangkan turnamen ini, tapi saya mengatakan kepada pemain untuk percaya dan ikuti saya, jadi kita bisa pergi ke final. Jadi saya kira kepercayaan diri yang saya berikan kepada pemain itulah yang telah membawa kami sejauh ini, sambung pelatih asal Korea Selatan itu. Berkat pencapaian di Piala Asia U23, Timnas U23 Indonesia berpeluang tampil dalam Olimpiade 2024 Paris. 3 tim terbaik dari Piala Asia U23 akan otomatis lolos ke Olimpiade 2024. Sementara peserta peringkat keempat harus menjalani babak play-off menghadapi wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika untuk merebutkan sisa 1 tiket ke Olimpiade 2024. Semoga dengan adanya kabar baik ini, Timnas Garuda Muda bisa meraih hasil yang terbaik dan membawa nama baik Indonesia di kancah Asia. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar di bawah video ini. Hebohkan Asia. Media asing ikut soroti supporter fanatik Timnas Indonesia U23 di Qatar. Media asing ikut soroti supporter fanatik Timnas Indonesia U23 di Qatar. Bahkan tidak sedikit yang menyebut kota Doha di Qatar adalah mini Jakarta.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 kembali sukses mengukir sejarah dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Hal itu diraih setelah skuad Garuda Muda bermain imbang 2-2 dengan Korea Selatan hingga akhirnya menang lewat babak adu penalti dengan skor 11-10. Pada laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024 dini hari itu, Timnas Indonesia U23 secara luar biasa bisa menguasai jalannya permainan. Meski begitu, Timnas Korea Selatan yang notabene merupakan tim unggulan juga memberikan perlawanan yang luar biasa. Oleh sebab itu, laga hidup mati kedua tim untuk merebut tiket Olimpiade ini pun berlangsung dengan sangat seru dan panas. Namun selain keseruan di atas lapangan, keseruan lain juga terlihat dari pinggir lapangan. Tampak seluruh tribun Stadion Abdullah bin Khalifa dipadati oleh para pendukung kedua tim. Akan tetapi jika dilihat lebih jelas, warna merah mendominasi hampir keseluruhan tribun. Ya, warna merah ini berasal dari para pendukung Timnas Indonesia U23. Ribuan supporter sengaja datang ke Qatar hanya demi menyaksikan dan mendukung anak asuh Shin Tae-yong secara langsung. Berdasarkan informasi yang didapat, tiket laga perempat final Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 ini terjual habis. Usut punya usut, sebagian besar tiket terjual pada para pendukung Timnas Indonesia U23. Akibat hal ini, kawasan Stadion Abdullah bin Khalifa benar-benar penuh sesak dengan banyaknya pendukung Indonesia. Melihat hal ini, tak ayal media asing ikut menyoroti fanatisme supporter Indonesia. Media asal Qatar, Sports Doha, bahkan menyebut Qatar sudah seperti mini Jakarta. Hal ini karena banyaknya pendukung Indonesia yang hadir langsung di stadion seakan ajang Piala Asia ini diselenggarakan di Jakarta. Tidak dapat dimungkiri memang jika kehadiran langsung supporter di stadion menjadi tambahan semangat bagi para pemain. Teriakan dukungan, yel-yel, dan spanduk yang membentang membuat pemain Timnas Indonesia U23 semakin tampil percaya diri untuk membalas kepercayaan yang diberikan. Adapun Timnas Indonesia U23 saat ini dalam proses persiapan untuk melakoni laga semifinal Piala Asia U23 kontra Uzbekistan U23 pada Senin 29 April 2024. Menarik untuk para supporter kembali memberikan dukungan secara langsung di stadion. Terheran-heran lihat penampilan Timnas U23 Indonesia, pelatih Uzbekistan buru-buru persiapkan tim. Pelatih Timnas U23 Uzbekistan Timur Kapadze bicara tentang Timnas U23 Indonesia. Kedua tim akan berduel pada babak semifinal Piala Asia U23 pada 29 April nanti. Kemenangan pada laga ini akan membuat mereka mengunci satu tempat di Olimpiade 2024. Bagi Indonesia, lawan mereka kali ini tidak kalah tangguh. Uzbekistan lolos sebagai juara grup D dan sampai saat ini belum kebobolan. Lini depan mereka cukup produktif dan sudah mencetak 13 gol. Namun, Garuda Muda datang dengan modal krusial setelah mengalahkan Korea Selatan. Timur Kapadze menjelaskan dia belum memikirkan laga melawan Indonesia. Apalagi mereka baru saja menjalani duel melawan Arab Saudi. Sebelum laga tersebut, tim pelatih sudah menyaksikan pertandingan antara Garuda Muda melawan Korea. Kami hanya fokus pada pertandingan melawan Arab Saudi ini, namun kami telah menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Republik Korea, kata Timur Kapadze dilansir dari laman AFC. Mantan pelatih FC Olimpik ini menyadari bahwa pasukan Shin Tae-yong tidak bisa dipandang remeh. Lawan mereka kali ini memiliki mental tangguh dan teruji saat membungkam Australia dan Korea. Hal ini yang harus mereka waspadai jelang laga besok. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa tampil melawan tim-tim besar, tegasnya. Kapadze berjanji akan mempersiapkan skuad terbaiknya. Mereka akan bertarung habis-habisan demi bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mulai menganalisis dan mempersiapkan diri dengan baik, pungkasnya.
Shin Tae-yong bisa tenang, Nathan Chu Aon tetap bersama timnas U23 Indonesia sampai titik perjuangan. Lini tengah timnas U23 Indonesia dipastikan aman saat melawan Uzbekistan. Kedua tim akan bertarung pada babak semifinal Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa pada Senin besok. Pemenangan pada duel ini dipastikan akan mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Pasalnya, hanya 3 tim terbaik yang akan mendapatkan tiket otomatis menuju Olimpiade. Perlu diakui salah satu faktor solidnya permainan Garuda Muda adalah di sektor tengah. Shin Tae-yong yang memilih duet Ivar Jenner dan Nathan Chu Aon saat melawan Yordania dan Korea Selatan memiliki peran krusial. Untuk Nathan, dia bisa menjalankan instruksi Shin Tae-yong dengan baik meski harus berubah posisi. Bahkan pemain SC Heerenveen ini jadi jenderal lapangan tengah Indonesia pada Piala Asia U23. Namun kehadiran Nathan untuk laga selanjutnya sempat jadi tanda tanya karena dia sempat dipanggil pulang Heerenveen beberapa waktu lalu. Terkait masalah ini, asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, memberikan kabar terbaru. Nathan dipastikan tetap bersama Garuda Muda terutama saat melawan Uzbekistan nanti. Apalagi laga tersebut cukup krusial untuk menentukan nasib mereka ke babak selanjutnya. Ya, Nathan akan tetap bersama kami, dia tidak kembali lagi ke Belanda dulu, kata Nova Arianto saat dihubungi Bola Sport. Sementara itu, pelatih Heerenveen, Kees van Wonderen, mendukung penuh Nathan bermain untuk timnas U23 Indonesia. Menurutnya, ini jadi keputusan terbaik bagi Heerenveen agar pemain mudanya tersebut bisa berkembang. Selain itu, Nathan akan mendapatkan pengalaman penting dengan bertanding melawan tim kuat di Asia. Kondisi ini membuat Heerenveen melepas Nathan meski mereka akan bertanding melawan PSV Eindhoven pada 25 April lalu. Di sisi lain, kami tidak bisa membayangkan seberapa besar sepak bola dan turnamen di negara itu. Mungkin Nathan bersama kami selama 90 menit di bangku cadangan saat melawan PSV. Sementara dia bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa di Indonesia. Itulah pertimbangan yang kami lakukan, kata Kees van Wonderen beberapa waktu lalu. Siapa sangka pemain Uzbekistan ini berani katakan hal ini jelang lawan timnas U23 Indonesia di semifinal Piala Asia U23. Begini katanya, Uzbekistan akan lebih dekat mendapatkan kembali gelar Piala Asia U23 yang mereka dapatkan pada 2018 dengan kemenangan melawan timnas U23 Indonesia. Selain itu, kemenangan melawan timnas U23 Indonesia juga akan memastikan Uzbekistan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Penyerang Uzbekistan Husain Norchaev mengatakan perjalanan timnya untuk mencapai prestasi terbaik masih harus menjalani 2 pertandingan lagi. Uzbekistan akan melawan timnas U23 Indonesia di semifinal Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada 29 April 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jika mereka menang, maka akan lolos ke final dan akan menghadapi pemenang laga Irak versus Jepang. Uzbekistan lolos ke semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Sungguh luar biasa bisa menang melawan mereka, tapi ini baru perempat final, kata Norchaev dilansir dari laman AFC. Kami masih perlu mempersiapkan 2 pertandingan lagi. Saya yakin kami bisa berbuat lebih banyak lagi dan kami akan bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan itu, ujarnya. Sementara itu, timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti dengan skor 11-10. Pada waktu normal dan perpanjangan waktu, timnas U23 Indonesia bermain imbang melawan Korea Selatan dengan skor 2-2. Timnas U23 Indonesia adalah debutan di ajang ini. Sebelumnya, Garuda Muda tidak pernah tampil di Piala Asia U23. Lima pemain timnas Indonesia U23 yang layak dikontrak klub Eropa usai tampil gemilang di Piala Asia U23, nomor 1 sang kapten.
5 pemain timnas Indonesia U23 yang layak dikontrak klub Eropa usai tampil gemilang di Piala Asia U23 2024 akan diulas dalam video ini. Salah satunya adalah Kapten Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda sukses tampil ciamik di pentas Piala Asia U23. Pasukan Sintayong bahkan bisa melangkah ke babak semifinal. Pencapaian manis ini membuat Timnas Indonesia U23 mengukir sejarah baru di ajang Piala Asia U23. Apalagi edisi 2024 ini jadi momen pertama kalinya Timnas Indonesia U23 mentas di Piala Asia U23. Kiprah luar biasa Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 tentunya tak terlepas dari peran para pemain yang punya kualitas jempolan. Berkat kontribusinya beberapa pemain jadi sorotan besar hingga banjir pujian saat ini. Dengan kualitas yang dimiliki, beberapa pemain Timnas Indonesia U23 pun dinilai layak abroad dengan membela klub Eropa. Sebenarnya sejumlah pemain di skuad Garuda Muda kini memang sudah berkarir di Eropa. Tetapi mereka masih belum mendapat jam main reguler hingga masih kerap dicadangkan. Lantas siapa saja pemain itu? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U23 yang layak dikontrak klub Eropa usai tampil gemilang di Piala Asia U23. Pemain pertama yaitu Marcelino Ferdinand. Salah satu pemain Timnas Indonesia U23 yang layak dikontrak klub Eropa usai tampil gemilang di Piala Asia U23 2024 adalah Marcelino Ferdinand. Dia sejatinya masih berstatus sebagai pemain salah satu klub di Belgia, yakni KMS Kadeinze. Tetapi kontrak Marcelino Ferdinand di sana akan segera habis. Tepatnya kontrak winger berusia 19 tahun itu akan habis pada akhir Juni 2024. Hingga kini belum ada perbincangan soal kontrak baru. Dengan performa apik yang ditunjukkan Marcelino Ferdinand di Piala Asia U23, dia berhak masih terus berkarier di Eropa. Dia memang selalu berhasil memainkan peran besar di Timnas Indonesia U23 sejauh ini, termasuk kala melawan Yordania U23, di mana Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol hingga membawa tim menang besar 4-1. Pemain kedua yaitu Justin Hubner. Kemudian ada Justin Hubner. Sama seperti Marcelini, Justin Hubner sejatinya masih berstatus pemain klub Inggris, yakni Wolverhampton Wanderers. Tetapi kini dia tengah dipinjamkan klub yang mentas di Premier League itu ke klub asal Jepang, yakni Cerezo Osaka. Meski begitu, Justin Hubner sejauh ini belum pernah memperkuat tim utama Wolves. Dia hanya rutin bermain di Wolves U21. Dengan penampilan apik di Piala Asia U23, Justin Hubner dinilai layak membela klub Eropa dan mendapat jam bermain reguler. Pemain ketiga yaitu Rafael Struijk. Di urutan ketiga ada Rafael Struijk. Striker yang satu ini tampil fantastis saat skuad Garuda Muda menyingkirkan timnas Korea Selatan U23 di babak perempat final. Dia mencatatkan namanya di papan skor untuk 2 gol timnas Indonesia U23. Dengan kualitas yang ditunjukkan, Rafael Struijk dinilai layak bermain reguler bersama klub di Eropa. Dia sendiri diketahui masih membela klub asal Belanda, yakni ADO Den Haag saat ini. Tetapi Rafael Struijk masih belum mendapat jam bermain reguler. Rafael Struijk lebih sering memperkuat tim ADO Den Haag U21 dengan sudah mencatatkan 40 penampilan, 10 gol, dan 5 assist. Untuk tim utama ADO Den Haag, dia tercatat baru mentas di 8 laga. Pemain keempat yaitu Nathan Chuaon. Kemudian ada Nathan Chuaon. Pemain yang satu ini senasib dengan 3 nama sebelumnya karena sejatinya sudah berkarier di Eropa, tetapi belum mendapat jam main reguler. Nathan Chuaon diketahui tengah dipinjamkan klub Inggris Swansea City ke klub Belanda yakni SC Heerenveen saat ini. Peminjaman ini dilakukan agar Nathan mendapat jam bermain lebih banyak lagi. Tetapi di skuad SC Heerenveen, Nathan pun tercatat baru mentas di 4 laga saja. Padahal soal kualitas permainan, Nathan bisa tampil jempolan. Dia bahkan memainkan peran besar di skuad Garuda Muda selama mentas di Piala Asia U23. Pemain kelima yaitu Rizky Ridho. Terakhir ada Rizky Ridho. Pemain yang satu ini berbeda dari 4 nama sebelumnya.
Sebab Rizky Ridho masih berkarier bersama klub lokal, yakni Persija Jakarta. Rizky Ridho pun kini dinilai layak untuk abroad. Sebab dia selalu bekerja luar biasa saat dimainkan Shin Tae-yong di berbagai laga. Baik kala membela Timnas Indonesia Senior hingga Timnas Indonesia U23 pada pentas Piala Asia U23 ini. Rizky Ridho yang bermain sebagai bek tak hanya solid menjaga lini pertahanan, tetapi juga aktif membantu lini serang hingga bisa mencatatkan gol serta assist. Di pentas Piala Asia U23 sendiri, dia bahkan dipercaya Shin Tae-yong sebagai kapten Timnas Indonesia U23. Akhirnya, buka suara pelatih Korea Selatan beberkan faktor kekalahan dari Timnas U23 Indonesia. Pelatih Korea Selatan U23 Hwang San-hong mengungkapkan faktor kekalahan tim asuhannya dari Timnas U23 Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Korea Selatan memang disingkirkan Timnas U23 Indonesia melalui adu penalti 10-11 seusai laga berakhir imbang 2-2 selama 120 menit di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Jumat 26/4/2024. Hasil ini membuat Korea Selatan tersingkir dari Piala Asia U23. Selain itu, Korea Selatan juga dipastikan gagal ke Olimpiade 2024 Paris seusai disingkirkan Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, ajang 2 tahunan ini sekaligus turnamen kualifikasi Olimpiade 2024 Paris. Untuk itu, Korea Selatan dipastikan gagal ke ajang 4 tahunan tersebut karena gagal melaju ke semifinal Piala Asia U23. Setelah Korea Selatan tersingkir, Hwang San-hong akhirnya buka suara. Juru taktik Taeguk Warriors tersebut buka suara saat tiba di Bandara Incheon, Korea Selatan, Sabtu (27 April 2024). Hwang mengungkapkan permasalahan yang terjadi di timnya hingga membuat Korea Selatan harus tersingkir di Piala Asia U23. Ia mengakui cukup kesulitan menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong. Menurutnya, pemain belakang skuad Garuda Muda tak hanya bertahan saja. Namun pemain lini belakang Timnas U23 Indonesia juga ikut membangun serangan. Situasi ini membuat Korea Selatan kesulitan sehingga tak bisa menjalani pertandingan sesuai dengan harapannya. Ada masalah di lini pertahanan dengan bek tengah, jadi kami harus beralih dari formasi 4 bek jadi 3 bek, ujar Hwang San-hong sebagaimana dilansir dari media Korea Selatan. Hwang mengaku mencoba mengandalkan 3 bek untuk membendung serangan Timnas U23 Indonesia. Akan tetapi pemain belakang Indonesia tak hanya bertugas di lini pertahanan saja. Namun mereka juga ikut membangun serangan sehingga situasi itu membuat Korea Selatan kelimpungan. Keputusan ini dibuat karena 3 bek adalah keputusan terbaik, tetapi mereka tidak hanya bermain bertahan, kata Hwang. Kami mencoba memberi tekanan di lini tengah, namun tidak berjalan mulus, ucapnya. Itu sepenuhnya keputusanku, tapi ada kesalahan dan itu tanggung jawab saya. Lebih lanjut, Hwang mengatakan bahwa saat babak kedua Korea Selatan mencoba melakukan pendekatan berbeda. Akan tetapi semuanya tak berjalan dengan mulus. Ditambah lagi ada beberapa faktor lainnya yang membuat Korea Selatan kelimpungan hingga akhirnya harus menelan kekalahan. Menurut Hwang, faktor kekalahan Korea Selatan yakni tak lepas dari adanya pemain yang mengalami cedera dan ada juga yang mendapat kartu merah. Ia menilai situasi tersebut membuat tim tak bisa menjalankan skema dengan baik sehingga mereka harus menelan kekalahan. Kami mencoba mengambil pendekatan berbeda di babak kedua, namun tidak memungkinkan karena berbagai faktor seperti cedera pemain dan kartu merah, jelasnya. Dengan kekalahan ini, Hwang pun mengaku bertanggung jawab penuh. Ia tak ingin anak asuhnya disalahkan karena gagal mengamankan tiket Olimpiade 2024 Paris. Untuk itu, ia meminta maaf dengan menundukkan kepada semua masyarakat Korea Selatan. Ia merasa menyesal karena Korea Selatan tak bisa memberikan hasil terbaik. Saya minta maaf kepada orang-orang yang mendukung kami sampai larut malam, kata Hwang. Tanggung jawab hasil ini sepenuhnya ada pada saya, tuturnya.
Media Malaysia bangga timnas Indonesia U23 bungkam Korsel U23 dan lolos semifinal Piala Asia U23, bikin bangga. Pasukan Garuda Muda berhasil melaju ke babak semifinal di ajang Piala Asia U23. Pencapaian luar biasa skuad Garuda Muda mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk negara tetangga Malaysia. Salah satu akun media sosial asal Malaysia, Ekor Harimau Malaya, mengunggah sebuah postingan berbunyi apresiasi untuk timnas Indonesia U23. Mereka ikut bangga dengan pencapaian Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan. Tahniah serumpun, tulis mereka pada keterangan foto unggahannya. Admin bangga sebagai orang Asia Tenggara, lanjut akun tersebut. Berbagai komentar positif juga terlihat dari masyarakat Malaysia lain atas lolosnya timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23. Beberapa dari mereka bahkan mengaku rela menahan kantuk demi ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Tidak rugi tahan mengantuk tunggu Indonesia versus Korea. Puas hati tengok, tahniah teruskan melaju ke final. Indonesia support saudara serumpunku. Tulis akun netizen Malaysia. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 usai menyingkirkan Korea Selatan U23. Bermain 2-2 di waktu normal, pasukan Shin Tae-yong memastikan kemenangan lewat babak adu penalti. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan U23 di babak semifinal. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada 29 April 2024. Shin Tae-yong pastikan akan terima perpanjangan kontrak dari PSSI. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengakui memang belum tanda tangan perpanjangan kontrak dengan PSSI. Tetapi ia menegaskan sudah ada pembicaraan soal itu. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23. Keberhasilan ini didapatkan setelah timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan 11-10 melalui adu penalti seusai laga imbang 2-2 hingga menit ke-120. Kemenangan timnas U23 Indonesia ini langsung menarik perhatian semua pihak. Pasalnya, skuad Garuda Muda yang datang sebagai tim debutan berhasil membuat kejutan di ajang 2 tahunan ini. Setelah membawa timnas U23 Indonesia kembali mencatatkan sejarah, pemasalahan kontrak Shin Tae-yong pun kembali disinggung oleh media Korea Selatan. Media Korea Selatan SBS pun menanyakan bagaimana nasib kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, pelatih berusia 53 tahun tersebut menekankan bahwa tak ada masalah dengan kontraknya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengaku bahwa sudah ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak dengan PSSI. Walaupun ia mengakui memang belum ada tanda tangan perpanjangan kontrak. Akan tetapi sudah ada pembicaraan yang bagus dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait kontraknya. Saya belum menandatangani kontrak, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dilansir dari media Korea Selatan. Saya melakukan percakapan yang baik dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Erick Thohir, ucapnya. Walaupun belum tanda tangan perpanjangan kontrak, Shin mengatakan bahwa ia akan melakukan perpanjangan kontrak dengan PSSI. Saya rasa saya akan memperpanjang kontrak, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri sebelumnya mengatakan telah sepakat dengan Shin Tae-yong untuk melanjutkan kerjasama. Hal ini diungkapkan Erick Thohir melalui unggahan Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Erick mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan memperpanjang kontrak baru dengan PSSI. Ia bahkan mengatakan akan bekerja sama dengan pelatih berusia 53 tahun tersebut hingga tahun 2027. Kepastian ini langsung diberikan kepada Shin seusai ia memenuhi target yang diberikan PSSI untuk tembus ke babak perempat final Piala Asia U23. Untuk itu, Erick Thohir pun telah berdiskusi dengan Shin Tae-yong bahkan membahas program hingga 2027. Walaupun PSSI sebelumnya menekankan terkait rincian perpanjangan kontrak nantinya akan diungkapkan dalam waktu dekat. Namun sebelum masalah perpanjangan kontrak itu berlanjut, timnas U23 Indonesia masih akan berjuang di babak semifinal Piala Asia U23.